Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Ranting Muhammadiyah Tebel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu baru sampai tentang bagian awal dari putusan Tarjih Muhammadiyah tentang masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dari putusan ini kita mendapati adanya kesamaan dengan apa saja yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam. Saya mengatakan demikian karena ada beberapa poin dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti yang diperselisihkan. Itu namanya pembahasan ilmu kalam, teologi. Tapi yang ada di sini selesai, tidak ada pembahasan, kecuali barangkali tetap namanya pemahaman manusia itu berbeda-beda, ya. Bab-bab tertentu yang disikapi berbeda antara gini, kulit atau mendidik. Kalau ada busanya itu nyaring suara, menyerap suara, buatan terlalu mantul. Kalau hilang itu langsung mantul begini. Saya jauhkan dikit.
Karena bab-bab iman begini ini secara umum harusnya antara umat Islam yang satu dengan yang lain sama. Kalau beda, itu akhirnya lahir namanya sekte. Nomor sekte ini aliran. Cara sakmangkin niku aliran. Dan kalau beda bab iman itu bisa saling kafir mengkafirkan, gitu ya. Nek tapi niku bab furu'iyah, bab amaliyah yang umum itu biasanya paling banter nek mboten padha niku rasan-rasan ya. Nggih, paling banter. Jadi kalau bab furu'iyah niku napa? Bab usolli. Bab furu'iyah niku bab napa jenenge? Kunut. Niku bab furu'iyah. Nah, tidak sampai bicara tentang, harusnya tidak sampai bicara tentang keimanan, tidak sampai mengganggu keimanan. Betul. Tapi kalau yang sudah masuk bab yang lebih pokok, bab iman, seharusnya sama semua umat Islam. Kalau tidak sama, itu nanti bisa masuk ya, bukan sampai apa tadi rasan-rasan saja, bisa sampai lahir pertumpahan darah, gitu ya. Baik, saya mulai dulu dari sini. Kemarin beberapa bagian dalam himpunan putusan tarjih di bab iman kepada Allah ini sudah dibahas kemarin. Al-imanu billahi azza wa jalla, iman kepada Allah yang maha perkasa dan maha mulia, yajibu alaina, wajib bagi kita semua, an nu'mina billahi rabbina, wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Tuhan kita semua. Wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in, dan dialah Tuhan al-haq yang maha benar, alladzi khalaqa kulla syai'in, yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wajibul wujud. Nah, ini biasanya kalau Allah wajibul wujud, wajib wujudnya, wajib adanya. Ini digali dalam ini setengah jam dari karo mari. Allah itu wajibul wujud, wajib wonten. Kok bisa wajib wonten ini ya? Kalau kita semua alam semesta niku mungkinul wujud, wujudnya niku relatif mungkin ya. Mboten nenten kula niku dunya niki mlaku ya, mboten nenten panjenengan dunya niki mlaku, saya ono liyane. Tapi kalau tidak ada Allah, selesai dunia ini, alam ini selesai. Itu makna paling gampang, Allah itu wajibul wujud. Karena itu kalau panjenengan buka surat Al-An'am, ya, kalau makanya akhirnya kalau mau dalam agak panjang. Surat Al-An'am ayat 74 sampai 79 ya. Surat Al-An'am. Wah, enten kok jatuh nih gini gula bang, apa nih? Ayat tawas baterai nih. Surat Al-An'am ayat 74-79. Ini rutune teng pundi kalau isu bersesemerap.
Al-An'am 749 ya membuka ya mau membuka anak atau senjenengan kok dereng siap. Al-An'am 74 udah 74 nah ini Nabi Ibrahim. Saya sering membawakan ayat ini. Aku patusakan yang ada terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim saderenge diangkat nabi saja ini. Ingatlah ketika Ibrahim, kenapa saya sebut begitu? Li abihi kepada ayahnya Azar, namanya Azar ayahnya itu. Atattakhidhu asnaman alihah, ya mosok patung sampean dadekno Tuhan-Tuhan, pangeran-pangeran. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguh saestu kula niki ningali panjenengan dan masyarakat umumnya kok fi dhalalim mubin, kok kesasar teman. Begitu ya kira-kira. Coba ini yang berbeda dari kita ya barangkali. Kalau kita nopo mawon sing wonten kene lingkungan wis dieloki mawon. Nabi Ibrahim sejak muda niku sudah mulai kritis. Kenapa ucapan Nabi Ibrahim yang dikutip di dalam ayat ini saya sebut sebelum beliau diangkat jadi nabi? Karena ayat berikutnya itu menunjukkan prosesnya. Ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kata Allah, kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut, ya, kekuasaan kami, keagungan kami, tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, supaya dia termasuk orang yang yakin terhadap kekuasaan kami. Jadi itu adalah bagian dari cara Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim, dibuka motone Nabi Ibrahim itu dibuka, matanya dibuka, supaya nopo? Supaya kalau lihat sesuatu niku bisa kritis. Kalau orang sekarang itu namanya berpikir kritis. Sehingga ketika Nabi Ibrahim atau ketika Ibrahim muda itu menolak berhala sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim niku nyacak-nyacak, nyoba-nyoba. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Bengi pun rotok peteng, Nabi Ibrahim melihat bintang, sempat terbayang kalau berhala itu bukan Tuhan, nah iki balik Tuhan, ini mungkin Tuhan. Falamma afala, tatkala bintang itu tenggelam, hilang, tidak terlihat lagi, la uhibbul afilin. Lanek pangeran, kok Tuhan itu muncul, timbul, dan tenggelam, wah itu susah. Pas butuh muncul enak, pas butuh kok absen, nah aku jaluk sopo. Begitu pula kepada bulan, saya lewati sejangnya, begitu pula kepada matahari. Ya, ini ayat ini tentang matahari.
Nah, ayat 79, Nabi Ibrahim itu akhirnya sampai pada kesimpulan, terus ini wabah gak layak jadi Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguh saya hadapkan wajahku, saya hadapkan diriku, pokoknya takdepno awakku iki, pikiranku, hatiku kepada zat yang menciptakan ini semua. Yes. Soalnya sing ketok ini gak pantas jadi pangeran. Kenapa? Wujudnya itu mungkin. Tadi bahasan kita ya. Kenapa mungkin? Ono itu mungkin jadi. Tuhan itu harus ada terus. Makanya Allah itu wajibul wujud. Ya. Kalau manusia, kalau alam semesta, kalau matahari, gimana kalau nggak ada matahari? Ya nggak apa-apa. Mosok betul nopo-nopo. Sampai jangan di sini, sampai ke kutub selatan sana. Ya kan? Di sana ya tetap bisa bertahan hidup dengan ya, matahari yang minim, gitu. Karena sebenarnya yang menentukan hidup itu bukan matahari, yang menentukan hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang harus ada terus menerus itu Allah. Cuma kita itu memang manusia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkat-tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Pengetahuan manusia niku ada yang ukuran kebenarannya itu hanya panca indera. Jangan nanti pirsa ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa ini sami kali kula panjenengan. Ya. Surat apa nih? Al-A'raf ayat pinten? 142. 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, niki nek ngeten niki nomone jenenge. Muter-muter. Dibaca saja. Dengan betul Al-Qur'an dibaca. Kalau baca bawa HP dibaca. Nah, ini. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu 142. Punten. Saya ingin sampaikan bahwa kalau seperti Nabi Ibrahim, nanti itu dipertegas di surat Al-Baqarah ayat 161. Ya, Nabi Ibrahim ini pun ngoten niku saya dereng percaya. Oh, 143 enggak. 142 ini cerita sadurunge. 143. Ini Nabi Musa kan dipanggil oleh Allah ya untuk bertemu untuk bermunajat selama 30 malam. Mantun niku ping 30 malam ditambah oleh Allah 10 malam. Jadilah 40 malam. Nanti disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 51 ya. Wa idz wa'adna Musa arba'ina lailah, 40 malam. Tapi kalau di sini dirinci 40 malam niku 30 plus 10. Nah, gitu ya. Ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa niku nate kok kepingin yakin tentang adanya Allah. Allah ini kan wajibul wujud, kudu ono ini wajib. Nah, Nabi Musa ini kan sudah beberapa kali diajak berbicara langsung, mendapatkan wahyu langsung. Nabi Musa itu kisahnya agak lengkap di dalam Al-Quran. Pertama kali Nabi Musa mendapatkan wahyu niku
ketika mau kembali ke Mesir dari negeri Madian, apa negeri Madian, dugi Mesir mantun mejahi tiang, diuber polisi Fir'aun, lari sampai namanya negeri Madian. Kepanggil kali Nabi Syuaib, yang ditemui pertama anak-anaknya Nabi Syuaib, ya ditulungi. Nabi Musa niku wis keluwen wis kaliren, tapi Nabi Musa niku awake gede. Putrinya Nabi Syuaib itu menggembalakan kambing, mengambilkan minum untuk kambing-kambingnya. Tapi ada juga penggembala kambing laki-laki yang ingin mengusir mereka. Jatai hari itu jatai untuk kambing-kambingnya Nabi Syuaib. Ya, wah diusir. Maka Nabi Musa yang pelarian, DPO gampangannya ngoten. Aliran kan duwe apa-apa, ya Allah, tening kula niki kok luwe sangat. Loh, dihadapkan pada situasi itu ditolong, Nabi Musa ini besar, tinggi besar. Sebagian riwayat menyampaikan tingginya kira-kira 2,7 meter, gitu ya. Awalnya gede, ya. Nah itu kemudian ditolong. Setelah itu ringkasnya dipek mantu. Mahari nopo? Mahari mengembala kambing selama 8 tahun plus 2 tahun karena permintaan Nabi Syuaib. Setelah itu kembali ke Mesir, sudah mendapatkan seorang istri dan sudah punya anak. Nah, lewat Gunung Tursina dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan apa? Wahyu pertama menjadi nabi dan diberi mukjizat, tongkatnya bisa berubah jadi ular, terus dan seterusnya. Nah niki kisah ini setelah selamat dari kejaran Fir'aun. Ya, orang kami terus kali Fir'aun. Nabi Musa itu minta syarat, gini loh, Fir'aun izinkan Bani Israel itu balik ke Palestina. Bani Israel saiki tadi kami ini enggak. Itu Nabi Musa itu Bani Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Ibrahim yugane pertama Nabi Ismail ditekek neng Mekah. Yugane malih anaknya lagi Nabi Ishak dari istri pertama namanya Sarah. Kalau Nabi Ismail dari istri kedua Hajar. Karena istri kedua sebenarnya tekek roto atau tekek Mekah ditinggal. Dari sana nanti Nabi Muhammad lahir, kan itu ya. Yang kedua Nabi Ishak dari istri pertama. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Tinggalnya berarti di mana? Palestina. Di Palestina Nabi Ishak punya 12 anak dari 3 orang istri. Nah, anak yang dari istri ketiga Nabi Yusuf kecil dan Binyamin. Karena paling ganteng, paling sopan, paling apik, paling disayang, dibuang sama kakak-kakaknya, kan gitu ya. Dibuang, singkat kata, dituku uang Mesir. Dituku uang Mesir, sudah dewasa, menginjak dewasa, diangkat jadi menteri. Singkatnya kan gitu. Sehingga Bani Israel podo pindah nang Mesir. Pindah nang Mesir ini nasib tidak terus seperti saat Nabi Yusuf jadi menteri. Pada masa Fir'aun mereka ditindas, gitu ya. Ditindas. Nabi Musa ingin mereka biarkan, lepaskan mereka biar kembali ke Palestina. Mari ngomong nggih, Fir'aun dan bala tentaranya gak rela, dikejar. Tapi Fir'aun ditenggelamkan. Ini berarti periode setelah Nabi Musa membawa Bani Israel nyebrang Laut Merah. Belum sampai Palestina, Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu Taurat. Ini sebenarnya. Maka
kan pun suwe dadi nabi, maksud kula ngoten. Berarti kan pun suwe dadi nabi. Ketika dipanggil, Nabi Musa itu menghadapi kaum yang rotok rewel. Ya, saking pinternya. Bani Israel itu pinter. Tapi saking pinternya, yang dipakai itu akalnya, tidak hatinya, itu akhirnya rewel. Nabi Musa mosok sakit di laut nih, mosok kawan nyebrang, udah nyebrang ya, gitu kan? Akhirnya nyebrang, oke selamat. Setelah selamat mau ke Palestina, Nabi Musa, maaf, yang dibawa itu dalam sebagian riwayat paling sedikit itu 800.000 orang, ada yang menyatakan lebih dari 1 juta orang. Ini udah gowo kabeh oleh Nabi Musa. Kabeh butuh makan, tak perlu kayak ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Perjalanan dari setelah selesai nyebrang Laut Merah mau ke Palestina, kata Allah, kami beri kalian naungan atau awan, cekak kepanasan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, diturunkan oleh Allah makanan berupa al-manna wassalwa. Sebagian menyatakan manna wassalwa itu pokoknya apa namanya, satu tumbuhan yang nek cara mriki kayak siplukan, artinya gampang digoleki nang desa, nggak perlu nandur, nggak perlu ngenteni panen suwe, pokoknya seperti rumputan yang gampang dimakan. Satu lagi salwa, itu ada yang menyatakan itu burung tapi yang nggak bisa terbang, gitu ya, sehingga gampang dimakan. Manten niku nggih mosok mangan tok, ngombene ya napa kok. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal qajar. Ngombene wong 1 juta lho nggih. Dadi wong siji loro. Wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa minta air kepada Allah untuk kaumnya. Pun mari enak, apa yang dilakukan? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbak ila akhir ayat. Mosok mek mana salwa lihane nggih kepengin ganti ilat niki. Nah niku Bani Israel. Itu kenapa disebut pinter. Dan sudah ada tanda-tanda, pokoknya banggelan itu sudah ada tanda. Maka ketika Allah memanggil Nabi Musa selama 30 malam, Nabi Musa dipunangan-angan. Kula ngadep jenengan mboten enten saksi. Sing kula tinggal ini mesti rame. 30 dina. Aja 30 dina. Perkara mangan rame, perkara ngombe rame. Ditinggal 30 dina. Kata Allah, nanti Harun mengurusi umatmu, silakan ajak 70 orang terbaik. Nanti di surat Al-A'raf ini nanti sampaikan itu 70 orang, pilih 70 orang, naik ke Gunung Tursina. Nabi Musa ketika sampai di Gunung Tursina, 70 orang itu tidak sampai naik, tapi nanti 70 orang itu podo kali Nabi Musa permintaannya nanti di ayat selanjutnya. Tapi Nabi Musa sendiri pengalaman jadi Nabi. Apa yang dikatakan? Rabbi arini anzur ilaik. Mbok jenengan niku ngetok. Kula cek saged delok. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhan, arini jenengan damel kula niki saged delok. Ya, tampakkan dirimu kepadaku, anzur ilaik, supaya saya bisa melihatmu. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ila akhiril ayat. Kaiso sampai kaiso. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah itu wajib wujudnya. Saya balik lagi ke sana. Tapi kula panjenengan itu nek kepengin yakin temenan Gusti Allah ana. Niku kan perlu ngene wae. Golek sing konkret. Pak sampean niki ibadah sing temen ya.
sujud sing temen, donga sing temen. Supaya apa? Supaya nasib sampean ini ditolong oleh Allah. Kan banyak perintah seperti itu, baik dalam kalimat perintah maupun dalam kalimat bukan perintah tapi maknanya perintah. Saya contohkan, li'ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyaqudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah orang Quraisy itu, ya sebenarnya kita juga, beribadah kepada Tuhan dari Ka'bah, Tuhan dari Baitullah ini, allazi at'amahum min ju', yang sudah memberikan mereka makan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan sudah memberi keamanan dari ketakutan. Sajane kula panjenengan niki saged mangan mergo sinten? Gusti Allah. Saged mangan mergo sinten? Saged aman mergo sinten? Gusti Allah. Tapi kita itu sering kali kan sing keimangan awakmu yo bapakmu. Nah di dunia pekerjaan sing keimangan yo perusahaan dewe-dewe kan ngoten ya. Nah itu kan yang sering lupa. Ini yang saya sebut untuk mengakui wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus. Manusia itu lebih banyak yang menggunakan pandangan panca indera. Ngoten lho. Niku manusiawi, mboten keliru. Mungkin enten tapi ndukure. Nah, termasuk yang manusiawi ini contohnya Nabi Musa. Pun sudah lama mendapatkan wahyu. Penasaran karena Nabi Musa pasti aku kok ditakomi apa sama Bani Israel. Maka Nabi Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik. Saya lanjutkan ini ayatnya sama itu. Makanya Bani Israel di ayat 55 surat Al-Baqarah, apa ini? Al-Baqarah itu sami kali Nabi Musa. Al-Baqarah ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, ingatlah apa? Ketika Nabi Musa, ketika kalian berkata, wahai Nabi Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah secara langsung. Rusak dereng ini kalau jenengan baca tafsir terkait itu. Bani Israel itu pun krungu dewe. Nabi Musa sing krungu pun jenengan tok. Apa itu wong digawe saksi niki nek mboten krungu. Kalau tidak dengar Allah berfirman secara langsung kepada sampean seperti sampean mendengar. Kalau kita 70 jadi saksi gak melu ngrungokno ya apa gunane? Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah. Ya Allah, niki permintaane wong-wong itu Bani Israil. Dan untuk itu dalam tafsir baik yang di surat Al-Baqarah 55 atau yang di surat ini, surat Al-A'raf ini, ya, itu Allah mengabulkan. Dia bisa mengkrungu, ya, krungu. Tapi itu tadi, kami tidak percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini ki. Makanya ayatnya teng 155 dari surat Al-A'raf. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhathum ar-rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Jadi oleh Allah akhirnya mau mati, kata mati. Kata
Kata Nabi Musa, lah nek kabeh niki mati kula niki mulih ijen ditakoni wong sakmu akeh ya napa. Kenapa kemudian di ayat 55 surat Al-Baqarah summa 56 summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian. Ya atas doanya Nabi Musa ya wis siji-siji diurip namanya. 70 wong ini kayak saksi ya, mati kabeh gara-gara ngomongnya gak enak gitu kan. Akhirnya dibangkitkan kembali. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ngapunten. Babnya tadi sebenarnya di sini. Bab Allah itu wajibul wujud. Loh, bab itu beri. Kursi Allah ini wajib adanya. Cuma ini kita itu menyatakan dan meyakini Allah wajib adanya terus menerus nih, tidak timbul tenggelam seperti yang dilihat Nabi Ibrahim ini bintang kita pangeran. Tidak seperti itu tergantung pengetahuan kita. Kalau pengetahuan yang paling zahir pasti membutuhkan bukti ketok gitu. Makanya dalam Islam sebagian disebut di dalam surat apa niku apa jenenge Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah niku menyebut jenis ilmu niku teng mriku enten kalih. Ada yang ainul yakin, ada yang ilmul yakin. Al-Qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsuth, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Sampai Al-Qari'ah ngapunten. At-takasur nggih, punten. At-takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Enten ilmu niku sing diarani ilmu yaqin. Ya, enten sing diarani ainal yaqin. Yakin mergo ketok langsung. Nah, gitu ya. Yakin mergo ilmu dalam bahasa filsafat. Nah, kalau belajar filsafat, niku ada kebenaran itu dasarnya adalah panca indera. Ya, itu namanya kebenaran korespondensi. Panca indera. Ini ku ainul yakin. Nah, geni panas, ya, mencoba. Ya, itu namanya. Makanya Gusti Allah ono undi kan tenang. Nah, itu maunya kan begitu. Tapi ada kebenaran itu butuh bukti panca indera, hanya membutuhkan nalar ilmu. Ya, hanya membutuhkan ilmu. 3 kali 4 rolas. Hitung-hitungan itu poin terpada karo barangnya. Matematika itu enten barangnya apa betul? Nggak ada. Itu kan simbol-simbol dalam kepala kita itu. Itu namanya ilmu yakin. Allah Subhanahu wa taala sesuai surat Al-Baqarah ayat 55, surat Al-A'raf 143 tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa diuji keberadaannya melalui panca indera manusia. Menurut mana Allah mau ndelok srengenge gak sanggup kok. Sama ndelok srengenge sanggup. 1 detik, 2 detik, 3 detik, setelah itu kolaps pasti. Ya, berarti panca indera itu ada batasannya. Podo kali
jenengan timbangan 1 kilo sing munggah kula sik mampu sih an. Nah, dinaiki orang tua men saged ongkoe piye mboten enten. Itu panca indera itu banyak keterbatasan. Nah, coba nimbang 1 ton timbangan 100 kilo ya apa caranya? Gampang, dicicil. Itulah matematika. Ya, Pak perlu Pak diblekno. Cicil itu dihitung ping kali. Jadi itulah mengenal Allah, mengetahui Allah bisa melalui logika. Di sini nanti ada pembahasannya di sini. Ngapunten, saya lanjutkan sedikit di sini. Ada tanbih perhatian. Ya, maka lafanallahu bil bahsi fil i'tiqadi bima la tasilu ilaihi uquluna. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh akal dalam hal kepercayaan. Lianna aqlal insani la yastati'u ayyasila ila ma'rifati dzatillah. Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai zat Allah. Wa kaifiyatihi tisafihi bisifatin fala tabhas anhu. Demikian pula tentang sifat-sifatnya pun dibahas. Walaysa fi wujudi ta'ala syakkun, meskipun tidak ada kesangsian tentang adanya Allah. Ya. Tapi mboten asal terlalu jero. Berarti apa? Akal pikiran itu hanya bisa sampai kesimpulan bahwa Allah itu harus ada. Itulah logikanya Nabi Ibrahim. Kaiso kawan itu ono. Nah, jadi Nabi Ibrahim. Tapi seperti apa Allah? Tidak bisa. Biar Allah yang menjelaskan sendiri. Makanya Allah kemudian menjelaskan di banyak surat dalam Al-Quran bagaimana Allah menjelaskan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu artinya Allah menjelaskan dirinya sendiri. Kita nggak sanggup. Akal kita itu hanya bisa menjangkau harus ada. Seperti apa Allah? Itu informasinya langsung. Allah yang memberikan kepada kita. Makanya di sini nanti ada hadis-hadis yang menjadi dalil dari ini. Ada riwayat, jangan kamu berpikir tentang zat-zat Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita diperintahkan berpikir untuk meyakini, semakin yakin adanya Allah, berpikirnya tentang fenomena alam semesta. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha ila akhir ayat. Surat Al-Baqarah 1 ya, penciptaan langit dan bumi, perahu, kapal kok iso ngambah, ya, terus mengangkut kok iso. Jangan betul nanti kalau niki tengpoltek perkapalan, ya, wesi dicemplung niku kelem, tapi nek wis digawe kapal, abote niku ton ratusan ton. Niki yo ngambah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wastilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ila akhiril ayat la ayatil liqaumi yaqilun. Itu semua adalah tanda tentang keberadaan, kekuasaan, kehebatan Allah bagi orang yang berakal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, HPT dengan putusan ini tentang
gambaran tentang iman kepada Allah ini tetap membatasi akal kita. Lho napa liyane mboten membatasi, enten sing mboten membatasi. Nanti di kalangan umat Islam pada masa sepeninggal Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, enten kelompok jenenge Mu'tazilah. Nah, nek Mu'tazilah mikire mboten ngoten, kabeh niku kena di nalar. Gusti Allah juga kena di nalar. Rukun imannya Mu'tazilah salah satunya adalah al-manzilah bainal manzilatain. Enten nggon sak liyane swarga ambek neraka. Niku nalar itu. Menurut pikirannya orang Mu'tazilah, nanti di akhirat tidak hanya ada surga dan neraka, tapi enten nggon sak liyane swarga ambek neraka. Niku kok saged? Terakhir ya, pendiri Mu'tazilah namanya Wasil bin Atta tanya kepada gurunya namanya Hasan al-Basri, ya guru, ya wong iman tapi dosa besar niku statusnya apa? Mboten dijawab Hasan Basri karena pertanyaan itu politis. Sebab waktu itu orang beriman berdosa besar yang sedang dipermasalahkan itu contohnya Ali bin Abi Thalib. Oleh orang Khawarij ini dimasukkan kategori kafir. Tapi sing liyane nggih mboten wani mosok Ali bin Abi Thalib kafir. Tapi oleh orang Khawarij kan Ali bin Abi Thalib kan dibunuh, ya gitu ya. Nah, kasus pembunuhan itu akhirnya masih terus dibicarakan. Hasan al-Basri sebagai seorang ulama ditanya begitu, Kak Wani jawabnya politis. Kok dijawab bodoh, aku lah Khawarij. Dijawab beto, sampai ini begitu. Akhirnya Wasil bin Atta nggak puas. Nggak bisa, orang beriman janjinya Allah surga. Orang berdosa janjinya Allah neraka. Maka orang beriman berdosa besar tidak di surga, tidak di neraka. Itu namanya manzilah bainal manzilatain. Di Al-Quran nggak dijelaskan, nggak apa-apa. Al-Quran kan ya harus juga sesuai dengan nalar. Itu orang Mu'tazilah. Maka dari sini kita akan tahu pemikiran putusan tarjih tentang ini sebenarnya masih menunjukkan bahwa nek diukur dari sisi akidah, maka yang disampaikan di Muhammadiyah ini masih persis dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ujungnya ke sana sebenarnya, ya. Ujungnya ke sana. Jadi Muhammadiyah, NU, dan yang serupa dengan itu di Indonesia, meskipun bukan menyatakan dengan tegas Muhammadiyah itu, tapi sama dalam hal ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Napa beda kali Mu'tazilah, napa maneh beda kali Syiah, nanti begitu. Itu nanti arahnya ke sana. Ini tentang poin-poin ini. Sementara ngoten punten ingkang kathah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.